Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Baik, Pak. Pak Guru, Kelas? bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Ya, mana ketua kelas? Silakan siapkan dulu sebelum kita belajar. Siap, Bro. Ucapkan salam. Selamat pagi, Pak Selamat Guru. pagi, Pak. Pagi, Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, saya absen dulu ya. Darmiati, Hadir, Pak. Bu Hafidah, Hadir, Pak. Asarna, Inta, Yusmala, Hadir, Pak. Susanto, Pak. Hadir, Pak. Julbahari, Hadir, Pak. Hafidah. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan Siap. satu orang pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Yusmala. Baik, anak-anak sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin, di mana pertemuan awal kemarin kita sudah membahas Ya, tentang Pak. proposal ya. Jadi kemarin itu kita membahas tentang masalah melengkapi informasi dalam proposal. Nah, bagaimana kira-kira materi yang kemarin? Apa ada masalah? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, jadi hari ini kita bisa melanjutkan kalau begitu. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan membahas tentang masalah lanjutan dari materi kemarin itu, menganalisis tentang isi, sistematika, dan kebahasaan dari proposal. Nah, pembelajaran kita hari ini itu, ini sangat penting ya, bagaimana kita harus mengetahui tentang isi, kemudian sistematika, dan kebahasaan dari proposal itu. Sering kalian buat ya proposal, karena kalian buat proposal. Kalian ini kan banyak yang menjadi anggota OSIS ini. Kalau saya Belum pernah, Pak Guru. Nah, belum pernah. Siapa kira-kira yang sudah pernah membuat proposal? Atau yang pernah Belum, Pak Guru. melihat? Pernah melihat? Pernah lihat, Pak, punyanya kakak. Ya, proposal tentang apa itu? Kegiatan pertandingan sepak bola, Pak. Oh iya, betul. Itu kegiatan. Itu sudah ada beberapa contoh itu ya. Nah, seperti kegiatan untuk pertandingan sepak bola atau kegiatan kerja bakti. Kalau di sekolah ini kegiatan porseni itu pernah pasti kalian mengikuti kegiatan itu. Nah, manfaat dari kegiatan pembelajaran kita hari ini diharapkan itu kita mampu untuk menganalisis isi, kemudian sistematika dan kebahasaan proposal itu. Jadi kalau kita sudah paham dengan materi ini, maka kita akan lebih mudah manakala kita akan membuat proposal. Ya. Misalnya kita mau adakan kegiatan apa, kita butuh dana, kita butuh tempat atau alat. Nah, bisa kita buatkan proposal, lalu kita ajukan kepada orang-orang yang berkepentingan. Siapa tahu dia bisa bantu kita tentang apa, dananya kah, alat-alatnya kah. Seperti itu ya. Jadi materi ini sangat penting untuk kita pelajari. Nah, adik-adik sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu diharapkan kepada kita semua itu bisa mampu menganalisis
isi proposal, kemudian kita mampu menganalisis sistematika proposal, dan juga kebahasaan proposal itu sendiri. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kita capai. Oke, baik. Berikut ini saya akan tampilkan materi yang akan jadi pembahasan hari ini. Tolong disimak ya. Ya, Pak. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi materi kita hari ini adalah materi lanjutan tentang proposal. Ya, kompetensi dasarnya itu menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan proposal. Dengan indikator pencapaian untuk pertemuan pertama ini, menganalisis sistematika, kemudian menganalisis isi dan kaidah kebahasaan proposal. Baik, untuk di poin pertama tentang menganalisis isi. Jadi, mengapa kita harus bisa mampu untuk menganalisis isi ini? Karena seperti yang kita ketahui bahwa secara umum isi proposal itu adalah berupa usulan kegiatan ya. Usulan kegiatan. Kegiatan apa saja yang bisa kita buatkan proposal itu bisa kita ajukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal kegiatan itu. Jadi secara umum itu proposal itu berisi tentang usulan kegiatan. Nah, secara khusus isi dari proposal itu bermacam-macam. Jadi tergantung kegiatan yang akan kita usulkan. Misalnya seperti contoh tadi, sudah ada tentang usulan kegiatan sepak bola. Kemudian ada lagi usulan apa misalnya kerja bakti. Misalnya lagi ada usulan lomba. Kalau di sekolah itu biasanya ada lomba apa? Lomba baca puisi. Porseni, lomba Pak, baca porseni. puisi. Porseni. Lomba Porseni. bola voli. Nah, itu. Maka itu Tarik isinya. tambang ada. Futsal, Pak. Ramlin yang jago isinya- tarik tambang itu, Ramlin. Ya, Jago tarik tambang. Iya. itu berkaitan dengan kegiatan di sekolah. Nah, ada lagi misalnya proposal tentang yang di masyarakat, misalnya apa? Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Proposal apa biasanya itu? Karang Taruna, ya, penggalangan dana, ya. Nah, itu Ya, pembangunan berarti masjid biasa itu. Pak ada Guru. juga pembangunan masjid. Nah, itu adalah Iya, jenis-jenis Pak. Ada juga proposal. itu Kak Guru biasa dari panti asuhan itu. Nah, itu juga proposal permintaan dana ya untuk kebutuhan panti asuhan. Nah, jadi itu adalah jenis-jenis proposal yang secara khusus diajukan oleh pihak-pihak yang terkait, yang berkaitan dengan usulan kegiatan yang akan mereka sampaikan. Pak Guru, Ya, bagaimana? saya pernah dengar kakak saya katanya menyusun proposal lagi kuliah Pak Guru. Sama kah dengan Nah. proposal yang tadi itu Pak Guru? Kira-kira kalau proposal seperti itu disebut proposal apa itu? Ada yang tahu? Penelitian. Penelitian, Pak. Penelitian. Penelitian ya. Kalau itu berkaitan dengan permasalahan kuliah itu, ya kita. Jadi Pak Guru ini pernah juga itu membuat proposal semacam itu. Jadi waktu kuliah dulu ya, kita pernah membuat proposal. Namanya itu adalah proposal penelitian. Pak Guru, saya mau bikin juga nanti proposal deh kalau saya kuliah. Nah, kamu harus kuliah baik-baik. Jangan suka bolos ya. Ini sedikit-sedikit izin kantin. Harus serius supaya kamu bisa ikut Memang kakak Pak. kamu kuliah.
Memang Jangan gini lulus, Pak, Nak. jangan Baru suka lompat pagar itu Pak Guru. Ah, ini yang ngeri ini. Mau lompat-lompat pagar itu mau dapat kuliah bagaimana itu di sana itu. Tidak akan sampai kuliah kalau begitu, ya. Harus serius sekolahnya. Iya Pak Guru, tidak akan diulangi Pak Guru. Jadi kalau mau Cewek sukses, lagi lompat pagar Pak itu Guru. juga. Baru tingginya itu pagar sekolah, itu pagar belakang itu. Udah Apa yang terjadi Pak Guru kalau kita yang di bawah? itu nih juga yang ngeri. Baru ada Aduh. kawatnya itu Pak, pagarnya. Padahal ada kawat duritnya ya. Ada kawat durit. durinya. Aduh. Berarti dia kelabu ini satpam di belakang itu. Memang ini Darmi. Oke, Yo, jadi jangan sekolah bilang yang nih. serius Darmi ya. Supaya bisa ikut Iya, rekam Pak, iya, itu. Pak. Bisa membuat proposal penelitian. Iya Pak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada Nah, Pak. sudah paham ya? Ya Paham, Pak Guru. Pak. Oke, Apa, baik. apa. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, poin yang kedua yaitu menganalisis sistematika proposal. Nah, belum kita lanjut, apa itu sistematika kira-kira? Kan Pak Guru, Susunan. Apalagi? urutan. Urutan. Boleh, bagus. Sistematika ini yang akan kita bahas di sini adalah sistematika proposal, susunan proposal, ya. Nah, ini harus kita perhatikan ini supaya bisa kita susun proposal lebih solusak. Ada kegiatan apa yang kita mau usulkan? Nah, kita sudah bisa buat. Perhatikan Ibu Darmia, supaya kamu kuliah bisa susun proposal dengan baik. Jangan lagi kau lanjutkan itu lompat-lompat pagarmu satu kuliah. Ya memang Pak Guru itu. Coba lihat contoh Ibu Yosmala itu. Tidak pernah ya dia lompat pagar. Dia selalu lewat pagar. Itu temannya Ibu Intan. Jangan sampai dia sama-sama dengan Ibu Inta lagi, mereka ini sering-sering lompat pagar. Iya Pak, sama-sama Indah Lucia. Sekali-sekali sih Pak, sama-sama Bu Inta. Oh, mereka ini yang dikeluhkan sama satpam itu. Iya Pak. Nah, sudah. Baru saya yang di belakang Pak. Nah mereka menyusul, saya baru di belakang lompat pagar. Namanya dong. Nah, baik, kita lanjut ya. Sistematika proposal. Oke. Nah, berikut ini akan disajikan bagian-bagian proposal secara umum ya. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Yang pertama itu ada latar belakang. Nah, kira-kira latar belakang ini berisi tentang apa? Apa itu latar belakang? Menurut pemahaman kalian, latar belakang itu apa? Dasar pembuatan proposal. Ya, boleh dasar ya. Apalagi? Pengantarnya, Pak. Ya, Pengantarnya. Ya, boleh. Bagus. Jadi latar belakang itu memuat tentang dasar ide untuk membuat proposal ini ya. Kira-kira apa idenya? Apa yang menjadi latar belakang kita dalam membuat proposal? Kemudian poin kedua, masalah dan tujuan. Nah, tentu saja dalam membuat proposal itu pasti kita telah melakukan survei atau ada hal yang ingin kita selesaikan di sana, ada masalah di sana. Ya. Kemudian struktur berikutnya ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup. Apa ini ruang lingkup? Ada yang tahu? Ada yang bisa jelaskan ruang lingkup? Ibu Hafidah mungkin? Ruang lingkup itu misalkan kita membuat proposal untuk tujuan tertentu, maka harus fokus ke tempat itu, tidak perlu menjurus ke tempat lain, Pak. Ya, bagus. Atau namanya pembatasan ya. Hanya fokus saja pada masalah
tertentu, tidak menyebar kemana-mana, ya ruang lingkupnya. Nah, kemudian ada poin kerangka teoritis. Ya, ini berkaitan dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang kita akan buat proposalnya, ya. Lalu ada apa lagi? Ada keuntungan dan kerugian dari proposal yang akan kita buat. Ini kita harus paparkan juga supaya pihak-pihak yang kita ajukan itu bisa mengetahui keuntungan dan kerugian dari kegiatan yang akan kita laksanakan. Kemudian poin berikutnya, fasilitas yang tersedia. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang sudah ada, apa saja yang belum. Kemudian bagian berikutnya ada pelaksana kegiatan. Nah, pelaksana kegiatan ini berkaitan dengan kepanitiaan atau orang-orang yang melaksanakan kegiatan dalam proposal itu. Berikut ada metode. Ya. Bagaimana caranya kita untuk melakukan penelitian itu. Lalu di situ kita akan cantumkan juga lamanya waktu dan tempat yang kita butuhkan. Ya. Biasa itu dalam penelitian ada waktu dan tempat. Kemudian juga kalau dalam kegiatan-kegiatan di sekolah itu ada juga waktu dan tempatnya, ya. Lalu yang berikut ada anggaran atau biaya yang dibutuhkan. Ya. Ini jelas, ya. Kemudian daftar pustaka. Ini juga jelas. Yang terakhir adalah lampiran-lampiran. Ya, lampiran-lampiran ini berkaitan dengan apa saja? Ya, ada yang bisa? Lampiran-lampiran ini berkaitan dengan apa? Bukti pendukung mungkin, Pak. Ya, bukti pendukung. Apalagi? Ya, foto-foto, ya, kegiatan yang akan kita lakukan. Oh iya, Pak, foto-foto ya, Pak. Bukti-bukti penerimaan dana yang kita terima, misalnya. Ya, dokumentasi Ya, Pak, kegiatan ya, yang Pak. kita lakukan. Oke. Ya, Pak. Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjutkan? Paham semua, ya? Ah, iya, Pak. Oke. Baik, kita lanjut. Belum saja. Kopi dulu di luar toh. Baik, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa Tapi di sini isi proposal itu ada banyak jenisnya tergantung dari kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, untuk misalnya proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan ini strukturnya atau sistematikanya itu kurang lebih sama seperti sistematika secara umum tadi. Hanya terdapat bagian-bagian perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Jadi seperti yang tampak itu, bahwa ini adalah sistematika penulisan proposal kegiatan. Jadi misalnya kalau kita mau buat proposal kegiatan di sekolah, atau kegiatan-kegiatan di masjid misalnya, kita sebagai remaja masjid, nah, ini adalah sistematika yang harus kita gunakan. Mulai dari halaman judul, latar belakang, ada tujuan kegiatan, kemudian nama dan tema kegiatan, ada bentuk kegiatannya seperti apa, pesertanya siapa-siapa saja, waktu dan tempat kegiatan di mana, kemudian penyelenggara atau panitia, itu harus jelas. Kemudian jadwal kegiatan, rencana anggaran, itu juga harus jelas. Kemudian penutup dan juga lampiran-lampiran. Nah, berikutnya mengenai masalah sistematika proposal penelitian. Ya, ini berbeda lagi dengan yang tadi. Nah, ini dia. Ini untuk sistematika penulisan proposal penelitian. Tadi Ibu Darmiati
Nah, menanyakan, Pak, itu kakakku yang kuliah itu membuat proposal. Proposal apa namanya itu? Nah, ini dia proposalnya. Namanya itu proposal penelitian. Darmi, bisa disimak ini? Jadi kalau Bisa, mau Pak buat Guru. proposal penelitian harus pahami ini sistematikanya. Iya, Pak Harus Guru. tahu. Nah, kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, untuk kita di SMA ini, kita lebih difokuskan kepada 7 poin. Bisa diperhatikan yang khusus kotak merah ya. Seperti di buku panduannya kalian itu yang kalian pegang. Di situ kita akan fokus di pembahasan latar belakang masalah. Kemudian di perumusan masalah. Itu yang harus minimal kita bisa tahu. Kemudian tujuan penelitian. Lalu ada manfaat penelitian. Kemudian landasan teori. Kemudian metode penelitian. Lalu yang terakhir itu kerangka penulisan laporan. Nah, adik-adik sekalian, itu adalah poin-poin sistematika penulisan proposal penelitian yang akan kita fokuskan pada pembelajaran proposal ini. Ya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang belum dipahami kira-kira? Ya, Sudah paham, silakan Pak tanyakan. Guru. Ya, bagaimana Pak Ramli? Sudah paham, Pak Guru. Saya, Pak Guru. Nah, silakan. Darmi, Apa yang ditulis di halaman persetujuan, Pak Guru? halaman persetujuan. Nah, kalau orang yang sudah kuliah itu dia tahu itu. Itu fokus untuk di orang-orang yang sudah melakukan penelitian. Misalnya seperti kakakmu tadi ya, Iya, Pak sedang Guru. melakukan, sedang menyusun proposal penelitian. Halaman persetujuan ini berkaitan dengan apa? Ada yang sudah pernah baca, sudah pernah melihat contohnya? Sudah, Pak Guru, tapi tidak tahu apa itu halaman persetujuan. Oke, belum tahu ya. Yang lain, silakan. Belum ada yang tahu. Ya, karena ini kan belum Yang kuliah ya. ada tanda tangannya Pak, bukan yang itu. Yang ada tanda tangannya itu, Pak. Yang ada tanda Ya, tangannya mungkin. ya betul. Berarti berisikan persetujuan dari pembimbing, Pak. Misalnya Ya, betul. pembimbing, misalnya dosennya seperti kakaknya Ibu. Oh iya, Pak, saya lihat di tadi. internet ini halaman persetujuan itu halaman seseorang yang menyetujui bahwa hasil proposal itu sudah bisa lanjut. Ya, betul. Jadi, Darmiati, penjelasannya teman-teman itu sudah bagus. Sudah benar ya. Halaman persetujuan Guru. itu berisi tentang persetujuan pembimbing. Kalau di kampus itu dosen PA-nya, pembimbing akademiknya. Pembimbing ada pembimbing 1, ada pembimbing 2. Ya nanti kalau kamu lanjut dengan baik, kamu akan temukan itu. Di situ akan ada tanda tangannya. Tanda bahwa proposal itu sudah siap untuk dilakukan penelitian. Oke? Jadi itu halaman persetujuan. Sudah diperiksa ya. Sudah di ACC untuk dilanjutkan. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, tidak ada ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, poin berikutnya kita akan masuk pada menganalisis kebahasaan proposal. Nah, ada poin-poin apa saja di sini? Ya, ini ada 7 poin yang akan kita analisis. Yang pertama, di dalam proposal itu biasanya mengandung
pernyataan argumentatif. Apa itu pernyataan argumentatif? Ada yang bisa jelaskan? Sudah pernah dengar? Pendapat. Pendapat. Ya, pendapat. Apalagi? Ya. Ini ada pernyataan. Pernyataan itu, argumen ini berarti tentang pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh penulis, ya. Baik, yang kedua, ada pernyataan persuasif. Apa itu pernyataan persuasif? Brahma, apa itu pernyataan persuasif? Belum pernah dengar. Belum pernah dengar istilah persuasif ya? Siapa yang pernah dengar istilah persuasif? Kalau hanya persuasif Ajakan, pernah Pak, ajakan. Ajakan, ya. Jadi dalam proposal itu harus ada pernyataan persuasifnya. Supaya apa? Untuk mengajak orang-orang supaya bisa tertarik dengan apa yang akan kita lakukan. Ini penting pernyataan persuasif ini, misalnya kalau dalam proposal kegiatan, penggalangan dana kah? Nah, itu penting itu supaya kita bisa mendapatkan bantuan dana. Kemudian yang berikutnya ada kata-kata teknis atau kata-kata ilmiah. Apa itu kata-kata teknis? Ya, kata-kata teknis itu biasanya berkaitan dengan bidang-bidang tertentu. Ya, kaitannya dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Ya. Kemudian ada namanya pernyataan tindakan. Pernyataan tindakan itu pernyataan-pernyataan yang akan dilaksanakan. Lalu ada kata pendefinisian. Apa itu kata pendefinisian? Ada yang tahu? Cirinya mungkin? Ada yang bisa memberikan contoh kata pendefinisian? Menggunakan kata adalah, Pak. Ya, contohnya kata adalah. Itu adalah kata pendefinisian. Apalagi selain kata adalah? Merupakan, Pak. Ya, betul, Linta. Kata merupakan itu adalah contoh kata pendefinisian. Apalagi? Yaitu, Pak, yaitu. Kalau yaitu bagaimana? Apakah itu termasuk kata pendefinisian? Termaksud, Pak. Yakin termasuk. Yaitu. Menurut saya termasuk, Pak. Kalau Apakah bagaimana? yaitu sama dengan adalah atau merupakan? Yaitu itu ya. Kayaknya dia lebih ke kata perincian. Ya, rincian. Ya, perincian. Contoh kata lainnya pendefinisian itu misalnya ialah. Adalah, merupakan, ialah. Nah, itu adalah contoh-contoh kata pendefinisian. Berikut kata perincian. Kata perincian seperti yang disebutkan tadi yaitu sebagai berikut. Nah, itu adalah contoh kata perincian. Lalu ada yang terakhir ada kata keakanan. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas ya? Jelas, Pak. Sudah jelas, Baik. Pak. Kaitannya dengan pembahasan kita ini, maka saya akan membagi kita dalam beberapa kelompok. Silakan masing-masing satu kelompok itu ada 4 orang. Silakan saya tunjuk langsung ketua-ketua kelompoknya. Kelompok 1 ada Pak Ramlin sebagai ketua. Kelompok 2 ada Ibu Sarna. Kelompok 3 ada Ibu Darmi. Kemudian kelompok yang keempat itu ada Ketu Susanto. Ya, Pak. Ya, silakan ambil 4 orang sebagai anggota kelompoknya ya. Nah, dalam kegiatan kita kali ini silakan
dibuka LKPD-nya. LKPD-nya masing-masing silakan dibuka. Di situ telah nampak sebuah proposal yang berjudul tentang pentingnya menjaga kebersihan, ya. Nah, tugas kita adalah berdasarkan proposal tersebut, silakan kita analisis isinya, kemudian sistematikanya, dan kebahasaannya. Ya, silakan masing-masing kelompok mengerjakan itu. Ya, silakan ya. Jangan saling mengganggu. Nah, setelah dikerjakan, jadi model atau metode pembelajaran kita hari ini yaitu dengan metode to stay to stray. Jadi silakan masing-masing kelompok itu 2 orang silakan berkunjung ke kelompok-kelompok lain untuk mencari informasi tentang hasil analisis isi, sistematika, dan kebahasan proposal yang dikerjakan oleh kelompok lain. Nah, 2 anggota kelompok yang lain sebagai tuan rumah itu wajib menjelaskan kepada 2 orang tamu dari kelompok lain tentang semua pertanyaan yang mereka ajukan, ya. Bisa dipahami ya? Jadi 2 anggota kelompok silakan ke kelompok lain untuk berkunjung, bertamu, bertanya, menggali informasi tentang itu tadi, sistematika proposal, kemudian isi proposal, dan kebahasaan proposal yang sedang kita bahas hari ini. Baik, ya silakan. Ya, kelompok 1 jelaskan ya. Jelaskan kepada tamunya apa yang mereka tanyakan. Silakan yang bertindak sebagai tamu menggali informasi sebanyak-banyaknya dari kelompok lain, dari kelompok yang dikunjungi. Boleh kelompok 1 ke kelompok 3 atau ke kelompok 2. Silakan. Nanti tidak menyontek Pak Guru, bagaimana Mi? Jadi tidak menyontek tugas tah? Tidak akan sama. Itu hanya sebagai pembanding saja, ya. Nanti juga anggota kelompoknya Pak Samsul dia akan ke kelompok lain, melihat pekerjaan, mencari informasi di kelompok lain, ya. Jangan saya kasih lihat jawaban, jangan saya kasih lihat jawabannya. Tidak, jangan kok begitu, tidak boleh. Ya, Pak. Nah, saling diskusi, saling membantu, ya. Ini siapa mau pergi berkunjung nih? Yang lain juga jangan hanya terima-terima, ya. Nah, saling bekerja sama, saling berdiskusi. Iya Pak, iya Pak. Kita pergi di kelompoknya Yos, ini Mi. Ibu Inta, jelaskan itu, kelompok tamu yang datang itu jelaskan. Ibu Hafidah silakan bertanya sebanyak-banyaknya kepada Ibu Inta itu. Pak. Nah, Ibu Hana, jelaskan itu ke Pak Samsul bagaimana apa yang dia tanyakan. Iya Pak. Ya, jelaskan. Ya, kalau sudah mendapatkan informasi, sudah selesai bertanya kepada tuan rumah yang dikunjungi, silakan boleh kembali ke kelompoknya. Silakan kembali ke kelompok asalnya. Lalu diskusikan hasil temuan-temuan kalian selama kalian berkunjung itu seperti apa. Diskusikan dengan teman kalian yang stay di rumah tadi.
Bagaimana? Apakah akan dirubah? Ada perubahan dari hasil pekerjaannya kalian atau seperti apa? Silakan. Setelah kalian merasa diskusi ini cukup, sebentar kita akan presentase ya. Sudah, Pak. Sudah diskusinya? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. kelompok lain. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kelompok 1 sudah. Sudah, Pak. Ya, kelompok 2 bagaimana? Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya? Sudah, sudah. Oh iya, Sudah, baik. Pak. Baik, karena waktu menunjukkan jam istirahat, maka pertemuan kita untuk hari ini saya rasa cukup. Untuk presentasinya, nah, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, Baik, Pak. jadi karena masing-masing kelompok sudah mengerjakan tugas kelompoknya, itu berarti di pertemuan berikut sudah bisa langsung tampil ya. Ya, Pak. Ya, Nah, Pak. untuk yang tampil pertama itu nanti kita akan cabulot di pertemuan berikut. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Baik, karena waktu yang membatasi kita, saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita keluar, ada kira-kira yang bisa menyimpulkan hasil pembahasan kita pada hari ini? Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini? Tentang proposal, Pak Di. Ya, proposal. Ya, Pak. Tadi, Pak, itu proposal berarti ada persetujuannya tadi, Pak. Ya. Ya, ada persetujuan. Ada persetujuannya, ada Ya. latar belakangnya, ada kata pengantarnya, ada isinya. Ya. Apalagi Di? Lupa Ada lagi tadi. yang lain. Persetujuan, Persetujuan. Iya, halaman persetujuan. Apalagi Di? Lupa Mi. abstraknya, Ya, Iya. abstrak. Nah, untuk kebahasaannya ada yang bisa menyimpulkan kebahasaan proposal? Untuk kebahasaannya, Oh, tadi Pak. yang bahasa persuasif tadi saya dengar. Iya, ada bahasa ada persuasif. persuasif. Ada apa lagi? Ada argumentasi, Ya, pendapat kata-kata ada teknis. tadi. Pendapat kata teknis. Iya, kata-kata teknis. Apalagi? Kata pendefinisian. Ya. Apalagi? Kata rincian. Ya, ada kata perincian. Ya, baik. Itu ya. Ya, Jadi itu Pak. Ya, adalah Pak. kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, kita akan lanjutkan untuk diskusi kelompok. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, terlebih dahulu marilah kita membaca doa. Silakan satu orang pimpin doa. Ya, baik teman-teman, sebelum kita keluar, ya seperti biasa kita berdoa semoga apa yang kita peroleh dari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Oke, alhamdulillah. Terima kasih Sarna. Baik, silakan ketua kelas. Siapkan kita keluar. Siap, gerak. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih, atas Pak. Pak Guru. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.